Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, saya Angelina Putri akan membahas seputar pembelajaran geografi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang penginderaan jauh dengan subtopik sistem penginderaan jauh. Tetapi sebelumnya, kita akan membahas terlebih dahulu apa sih itu penginderaan jauh. Apakah penginderaan jauh itu seperti saat kita melihat sesuatu dari jarak jauh? Nah, mungkin beberapa dari kita belum mengerti apa itu penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah pengukuran atau akuisisi data suatu objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut atau dari jarak jauh. Misal dari pesawat luar angkasa, satelit, dan juga kapal. Contoh penginderaan jauh antara lain satelit pengamatan bumi, satelit cuaca, monitor janin dengan ultrasonik, dan wahana luar angkasa yang memantau planet lain dari orbit. Contoh dari penginderaan jauh yang lain yang sering kita temui adalah Google Maps. Google Maps sendiri adalah sebuah alat yang sudah menjadi aplikasi yang sangat populer di kalangan pengguna smartphone. Dengan banyaknya layanan dengan citra satelit, kondisi lalu lintas, peta jalanan, panorama 360 derajat, dan perencanaan rute untuk bepergian, baik itu dengan jalan kaki maupun menggunakan kendaraan, membuat aplikasi ini menjadi sangat berguna bagi banyak orang yang ingin bepergian walaupun tidak pernah mengunjungi tempat itu sekalipun. Selanjutnya, kita akan memasuki pembahasan mengenai sistem penginderaan jauh. Yang pertama, fungsi penginderaan jauh. Apa sih yang menjadi fungsi dalam sistem penginderaan jauh? Penginderaan jauh sangat berfungsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, mendata dan mengamati berbagai macam tipe vegetasi dan juga statusnya. Yang kedua, memperoleh data untuk kepentingan di bidang pertanian dalam hal manajemen perencanaan dan persiapan lahan. Yang selanjutnya, survei tanah untuk memperoleh data kandungan mineral dan minyak bumi sebagai pengamatan perencanaan sumber air dan eksplorasi sumber air tanah. Sebagai informasi geografi, membantu pembuatan peta, perubahan peta dan pembuatan peta tematik, mengetahui kondisi cuaca, pemetaan lahan pertanian, bencana alam. Topik yang kedua yaitu jenis-jenis penginderaan jauh. Emangnya penginderaan jauh itu ada berapa jenis? Jawabannya ada dua, yaitu berdasarkan sumber energi dan berdasarkan spektrum jarak elektromagnetik. Di sini kita akan membahas seperti apakah penginderaan jauh berdasarkan sumber energi dan berdasarkan spektrum jarak elektromagnetik. Yang pertama berdasarkan sumber energi. Matahari sudah terbukti sebagai salah satu sumber energi yang bisa digunakan untuk penginderaan jarak jauh. Energi matahari dapat direfleksikan dalam bentuk gelombang visible ataupun diserap untuk kemudian dipancarkan kembali. Penginderaan jarak jauh yang mengukur ketersediaan energi alam disebut dengan passive sensor. Passive sensor dapat berfungsi saat matahari sedang menyinari bumi, sehingga dapat dikatakan jika tidak dapat berfungsi, dapat dipakai pada malam hari. Penginderaan jarak jauh yang lain memiliki sumber energi sendiri untuk memancarkan, yaitu active sensor. Penginderaan jauh ini mempunyai banyak sensor yang berguna untuk merekam data kapanpun. Energi solar dan panas radiasi adalah salah satu contoh dari sumber daya dari passive sensor. Sedangkan active sensor menggunakan synthetic aperture radar atau SIR. Yang kedua yaitu berdasarkan spektrum jarak elektromagnetik yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama penginderaan gelombang mikro. Gelombang mikro termasuk gelombang elektromagnetik yang memiliki gelombang yang sangat panjang. Panjang gelombang ini sekitar 1 mm hingga 1 meter. Kebanyakan penginderaan menggunakan gelombang mikro berupa sensor aktif dan mempunyai sumber energi tersendiri berupa radar SAT. Yang kedua, penginderaan optikal. Peralatan ini cukup sensitif dan memiliki panjang gelombang 300
nm hingga 3000 nm. Sedangkan besar merekam IMR dalam jarak tersebut seperti contoh sensor IRS P6 ILS 5 yang mempunyai jarak optik IMR. Yang ketiga yaitu penginderaan suhu panas atau thermal. Sensor bekerja menggunakan jarak suhu panas spektrum elektromagnetik. Energi dipancarkan dari bumi dengan gelombang yang memiliki jarak 3000 mm sampai dengan 5000 mm dan 8000 mm hingga 14000 mm. Untuk materi yang ketiga yaitu komponen penginderaan jauh. Dalam buku Penginderaan Jauh karya Sustanto pada tahun 1994 dijelaskan beberapa komponen penyusun penginderaan jauh, yaitu sumber tenaga, atmosfer, interaksi tenaga dengan objek, sensor perolehan data, dan penggunaan data. Perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut menunjukkan komponen-komponen dalam penginderaan jauh. Yang pertama, sumber tenaga. Dalam proses penginderaan jauh, sumber tenaga merupakan komponen yang wajib ada. Ada dua jenis tenaga dalam penginderaan jauh, yaitu tenaga alamiah digunakan dalam proses penginderaan jauh sistem pasif, sementara tenaga buatan digunakan dalam proses penginderaan jauh sistem aktif. Penginderaan jauh sistem pasif menggunakan matahari sebagai sumber tenaga elektromagnetik yang utama. Tenaga elektromagnetik tersebut dapat berupa panas dan sinar matahari. Matahari memancarkan gelombang elektromagnetik secara radiasi, baik itu melalui atmosfer maupun ruang hampa. Yang kedua yaitu komponen atmosfer. Tidak semua elektromagnetik yang dipancarkan oleh matahari bisa mencapai permukaan bumi. Hal ini tersebut bisa terjadi karena di atmosfer ada gas-gas dan uap air yang dapat menghalangi gelombang elektromagnetik untuk sampai ke permukaan bumi. Yang ketiga yaitu komponen interaksi tenaga dengan objek. Interaksi tenaga dengan objek. Interaksi tenaga dengan elektromagnetik dengan benda-benda yang ada di permukaan bumi terjadi dalam 4 bentuk, yaitu penerusan, pantulan, scattering, dan penyerapan. Interaksi tenaga dengan objek inilah yang kemudian direkam oleh sensor. Bentuk-bentuk interaksi tenaga dengan objek dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat kekasaran permukaan objek, jenis material, kelembapan objek, dan waktu. Interaksi ini mempengaruhi kecerahan gambaran objek pada citra. Komponen yang keempat yaitu sensor. Dilansir dari buku Penginderaan Jauh karya Bambang Saiful Hadi pada tahun 2019, sensor merupakan alat perekam gelombang elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan oleh objek di permukaan bumi. Sensor dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu sensor aktif dan sensor pasif. Masing-masing terdiri atas sensor fotografik dan sensor non-fotografik. Yang komponen selanjutnya yaitu perolehan data. Maksud dari perolehan data adalah cara memperoleh atau mengekstraksi data dari citra. Cara memperoleh data dari citra dilakukan sesuai dengan bentuk datanya. Apabila suatu citra berbentuk cetakan atau hard copy, maka cara memperoleh datanya dapat dilakukan secara manual, yaitu dengan menginterpretasi citra secara visual. Apabila suatu citra berbentuk soft copy, maka cara memperoleh datanya dapat dilakukan secara digital. Data digital ini biasanya diperoleh melalui perekaman secara elektronik. Citra yang berbentuk cetakan tetap bisa dianalisis secara digital, asalkan diubah dulu dalam bentuk digital melalui proses SIAM atau scanning. Komponen yang selanjutnya yaitu penggunaan data. Keberhasilan proses penginderaan jauh terletak pada dapat diterima atau tidaknya hasil penginderaan jauh oleh para pengguna data. Dan untuk materi pembahasan kita yang terakhir yaitu mengenai sistem penginderaan jauh. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, penginderaan jauh yang menggunakan matahari sebagai tenaga alamiah disebut sebagai penginderaan jauh sistem pasif, sedangkan yang menggunakan sumber tenaga lain atau buatan disebut penginderaan jauh sistem aktif. Tenaga elektromagnetik pada penginderaan jauh, sistem pasif dan sistem aktif untuk sampai di alat sensor dipengaruhi oleh atmosfer. Atmosfer membantu memengaruhi tenaga elektromagnetik, yaitu bersifat selektif terhadap panjang gelombang.
Karena itu timbul istilah jendela atmosfer, yaitu bagian spektrum elektromagnetik yang dapat mencapai bumi. Adapun jendela atmosfer yang sering digunakan dalam penginderaan jauh ialah spektrum tampak yang memiliki panjang gelombang 0,4 mikrometer hingga 0,7 mikrometer. Spektrum elektromagnetik merupakan spektrum yang sangat luas. Hanya sebagian kecil saja yang dapat digunakan dalam penginderaan jauh. Itulah sebabnya atmosfer disebut bersifat selektif terhadap panjang gelombang. Hal ini karena sebagian gelombang elektromagnetik mengalami hambatan yang disebabkan oleh butir-butir yang ada di atmosfer seperti debu, uap air, dan gas. Proses penghambatannya terjadi dalam bentuk serapan, pantulan, dan hamburan. Interaksi antara tenaga elektromagnetik dan atmosfer. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi jumlah tenaga matahari untuk sampai ke permukaan bumi adalah waktu atau jam dan musim. Faktor waktu berpengaruh terhadap banyak sedikitnya energi matahari untuk sampai ke bumi. Misalnya pada siang hari, jumlah tenaga yang diterima lebih banyak dibandingkan dengan pagi hari. Yang kedua, lokasi. Lokasi ini erat kaitannya dengan posisi terhadap lintang geografi dan posisi terhadap permukaan laut. Misalnya, di daerah Khatulistiwa, jumlah tenaga yang diterima lebih banyak daripada daerah lintang tinggi. Yang ketiga, kondisi cuaca. Kondisi cuaca mempengaruhi adanya hambatan di atmosfer. Misalnya, saat cuaca berawan, jumlah tenaga yang diterima lebih sedikit daripada saat cuaca cerah. Secara sederhana, proses penginderaan jarak jauh dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu tahap pertama, deteksi. Ini merupakan tahap awal yang berguna untuk mendeteksi apapun yang didapat berkaitan dengan penelitian, termasuk di dalamnya berupa pengambilan objek foto menggunakan alat modern. Yang kedua, yaitu identifikasi. Tahap berikutnya yaitu melakukan identifikasi dari hasil yang telah diperoleh dari penginderaan jarak jauh. Dilakukan perhitungan. Pencocokan menggunakan rumus menjadi tahap penting untuk mendapatkan informasi. Tahap yang ketiga yaitu analisis. Ini merupakan cara terakhir dari proses penginderaan jauh, yaitu mendeteksi keseluruhan hasil yang telah diperoleh. Tahap ini dilakukan analisis yang berdasarkan sumber referensi dan literatur yang lebih mendalam jika dilihat dari segi keilmuan. Dalam proses penginderaan jarak jauh, menghasilkan output yang disebut citra. Citra dibagi menjadi dua macam, yaitu citra foto dan citra non-foto. Citra foto, gambaran objek dari hasil pemotretan udara yang biasanya menggunakan pesawat udara. Citra foto dibedakan menjadi berdasarkan spektrum elektromagnetik, yaitu foto ultraviolet. Foto yang dicetak menggunakan spektrum gelombang ultraviolet yang mempunyai panjang gelombang 0,29 mikrometer, berfungsi untuk membedakan dua macam zat. Yang selanjutnya itu foto ortokromatik. Foto yang dicetak menggunakan spektrum gelombang tampak antara warna biru hingga sebagian warna hijau. Panjang gelombang 0,4 sampai 0,56 mikrometer. Foto ini dapat melihat objek di bawah permukaan laut dan cocok untuk daerah pantai. Yang selanjutnya itu foto pankromatik. Foto yang menggunakan spektrum cahaya tampak sehingga hasilnya sama dengan kepekaan mata. Pankromatik dibedakan menjadi pankromatik hitam putih atau hasil cetakan sama dengan warna aslinya, dan foto inframerah atau menggunakan gelombang inframerah dan digunakan untuk militer, pertanian, dan perkebunan. Berdasarkan arah sumbu kamera, dibedakan menjadi foto tegak atau foto yang diambil tegak lurus terhadap permukaan bumi, foto miring, foto yang diambil dengan sudut minimal 10 derajat, dan berdasarkan kamera yang digunakan dibedakan menjadi dua, yaitu foto tunggal atau foto yang diambil menggunakan kamera tunggal, foto jamak, yaitu foto yang diambil lebih dari satu pada waktu dan tempat yang sama. Berdasarkan warnanya dibedakan menjadi dua, yaitu foto berwarna semu. Hasil foto memiliki warna yang berbeda dengan warna asli. Yang kedua, foto warna asli, di mana hasil foto memiliki warna yang sama dengan objek asli. Berdasarkan wahana yang digunakan dibedakan menjadi dua,
yaitu foto udara atau foto yang didapat dari pesawat atau balon udara. Yang kedua, foto satelit atau foto yang didapat dari satelit. Yang kedua yaitu foto non-citra. Foto non-citra yang diambil menggunakan sensor yang terdapat di satelit. Yang pertama, berdasarkan spektrum elektromagnetik, dibagi menjadi dua, yaitu citra inframerah termal dan citra radar dan gelombang mikro. Yang kedua, berdasarkan sensor yang dipakai, yaitu dibedakan menjadi dua, yaitu citra tunggal dan citra multispektral. Yang ketiga, berdasarkan wahana, dibedakan menjadi dua, yaitu citra dirgantara, di mana citra yang dibuat oleh wahana yang ada di udara. Yang kedua, citra satelit, di mana citra yang dibuat dari badan antariksa. Contohnya berupa citra satelit penginderaan planet, citra satelit penginderaan cuaca, citra satelit penginderaan sumber daya bumi, dan citra satelit penginderaan laut. Baiklah, mungkin ini yang hanya dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah wawasan kita. Terima kasih.